A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, tempat kita belajar kehidupan, membuka pikiran, membuka hati, meniti ke dalam diri, mencari mutiara-mutiara hidup, mencari hikmah-hikmah, wisdom, yang mudah-mudahan tayangan ini membawa kita menuju kepada kesejatian, menuju kepada kesadaran, dan membawa kita menikmati perjalanan hidup ini dengan penuh cinta kasih. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening sejenak, kita hadir utuh di sini saat ini, agar pikiran kita tidak terlalu sibuk, agar hati kita terbuka, dan pintu hikmah akan terbuka di situ. Oleh karena itu, mari kita hening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama, di energi, vibrasi, frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Dan saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa jangan merasa diceramahi oleh saya, diajari, ditausiahi, apalagi gitu ya. Karena ini bukan untuk ceramah, bukan untuk mengajarkan gitu, tetapi ini belajar bersama, dan ini bukan paling benar juga. Tapi mudah-mudahan tayangan ini membawa hasanah, puzzle-puzzle pengetahuan yang mudah-mudahan bisa kita kontemplasikan bersama. Karena kita sesama murid yang sedang belajar bersama. Hari ini kita akan bicara tentang gradasi Islam. Gradasi itu leveling gitu ya. Kita mengerti bahwa konteks gradasi kalau bicara tentang Islam, Islam ini levelnya tuh rahmatan lil alamin. Berarti kalau bicara rahmatan lil alamin, kita lagi berbicara Islam yang sangat luas banget gitu. Maka di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang alam, bahwa kita ini nggak bisa terpisah dengan alam. Bahwa nanti kalau kita berbicara masalah Islam, Islam itu bukan hanya dalam konteks identitas gitu. Maka ketika kita hari ini bangga dengan identitas keislaman kita, ya itu oke sih gitu. Tetapi konteks Islam yang sejati itu sebetulnya bukan pada identitas atau nama di KTP-nya gitu. Karena begitu Islam itu hanya ada di dalam identitas, hanya ada di dalam memori, simple aja. Kita ini kan kumpulan memori ya, sebetulnya. Kalau hari ini kita hilang ingatan, bahkan diri kita nggak ada sebenarnya. Saya nggak Islam juga sih sebenarnya, dalam tanda petik ya. Karena kenapa? Islamnya pada konteks memori gitu. Islamnya pada konteks identitas gitu. Nah, oleh karena itu, kita akan belajar dari salah satu imam yang sangat luar biasa, Imam Ghazali tentu saja. Bagaimana dia menemukan kebenaran. Bagaimana konsep penemuan kebenaran ini step by step. Bagaimana kebenaran yang kita cari sehari-hari itu selangkah demi selangkah gitu. Dan jangan-jangan kita terlalu sibuk berbicara siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita tidak berbuat kebenaran dan kebaikan gitu. Terlalu banyak teori bahwa yang baik itu ini, yang benar itu ini. Yang baik itu begitu, yang benar itu begitu. Berdebat dengan apapun bicara masalah benar atau salah, tapi tidak melakukan, nggak ada involving gitu intinya. Nah di sini nanti menarik bahwa Ghazali itu menemukan kebenaran, itu layer by layer gitu. Maka mudah-mudahan perjalanan Ghazali ini akan mewarnai kesadaran kita, yang mudah-mudahan kalau kita masih di skup yang sempit misalkan, mari kita luaskan, karena nggak ada yang absolute truth kecuali hukum Tuhan gitu ya. Dalam konteks penafsiran itu namanya juga tafsir, pendekatan gitu. Namanya juga ihdinas siratal mustaqim, lurus lagi. Dalam konteks di sini kita selalu meluaskan diri untuk menemukan kebenaran yang sejati. Mari kita elaborasi. Oke. Di surat 21 ayat 107 itu ada kalimat yang saya rasa kita semua sering banget dengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangan lupa, tugas kita itu skupnya adalah semesta. Dan di situ nggak ada kata-kata rahmatan lil muslimin gitu misalkan. Dalam artian ketika kita menjadikan Islam ini sebagai agama, sebagai identitas, jangan-jangan kita melepaskan alam semesta yang begitu luas gitu intinya. Maka kembali kepada perjalanan Ghazali, Ghazali itu mengawali
penemuan dari kebenaran itu datang dari ilmu teologi gitu. Dalam konteks ilmu teologi di sini dengan konteks yang namanya ilmu agama gitu intinya. Di mana dalam konteks teologi di sini, kalau kita sering dengar, jadi kita bagi dulu ya, ada Islam. Islam ini luas banget. Tahapan pertama itu lebih kepada fikihnya. Gitu. Lebih kepada fikihnya. Jadi ada orang yang cuma tahu urusan Islam itu cuma urusan halal, haram. Benar, salah. Urusannya konteksnya adalah hukum, gitu intinya. Padahal nanti kita mengerti bahwa di dalam Al-Quran itu berbicara hukum itu di bawah dari 10 atau 9% sebetulnya. Karena banyaknya itu bukan ngomongin benar, salah, baik, buruk, halal, haram, bukan, tetapi pengenalan ketuhanan. Sehingga ketika kita terlalu hukum minded, maka di sini banyak kekakuan-kekakuan yang Ghazali justru malah kok jadi nggak bebas berpikir ya? Karena kenapa? Nanti di sini termasuk yang dogmatis gitu. Maka di sini banyak fearness biasanya. Dan kita sadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan sama fearness itu pasti nggak ikhlas gitu. Maka kebanyakan orang sholat karena takut, puasa karena takut. Semuanya dogma-dogma ketakutan tentang neraka misalnya. Dan disitulah ketika kita hanya berhenti di kelas yang pertama, berhenti di kelas fikih atau teologis lah gampangannya begitu. Kita hanya sibuk berbicara tentang benar salah gitu. Kita cuma menilai orang ini benar, ini salah, ini kafir, ini beriman, ini musyrik, ini kafir. Menilai terus gitu intinya. Padahal nanti kita mengerti bahwa ketika kita menilai keluar, how come kita bisa menilai, padahal kita nggak punya kemampuan untuk menilai juga sih sebetulnya. Karena bagaimana kita menilai orang kita sesama yang lagi belajar gitu. Sesama yang lagi ada dalam perjalanan gitu intinya. Nah maka semoga kesadaran kita tentang Islam itu tidak hanya berhenti di step satunya Ghazali dalam konteks yang namanya teologis, benar salah, tafsir, fikih gitu. Tapi kita mulai masuk ke dalam kesadaran-kesadaran yang lebih esensial. Kenapa? Karena pada tahapan ini berbicara masalah metafisika tuh nggak diterima gitu. Susah. Maka ragawi, syariat gitu intinya. Maka sholatnya kembali lagi tuh hanya untuk urusan raga gitu. Bukankah kita ini bukan hanya tubuh fisik, tapi juga ada metafisiknya? Nah, bagaimana Ghazali melakukan perjalanan berikutnya untuk menuju kepada gradasi Islam yang berikutnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, jadi yang pertama tadi kita udah lihat ada gradasi level paling bawah adalah hukum benar atau salah. Dan biasanya di sini akal kurang terlibat gitu. Pokoknya katanya. Pokoknya katanya. Padahal banyak sekali ayat di surat 10 ayat 100. Di Al-Baqarah ayat 269. Di surat 3 ayat 190, 191. Banyak banget bahwa kita ini dianugerahi akal. Dipakai dong akalnya gitu. Bahkan di surat 10 ayat 100 dikatakan Allah murka dalam tanda petik kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Kamu ngerjain raga geraknya tapi nggak ngerti isinya untuk apa gitu. Kan itu jadi mabuk ya. Ngomong sesuatu yang saya nggak ngerti hakikatnya. Maka ada statement janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Iftitah, Iftitah, tapi begitu ditanya isinya, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu isinya. Di mana jangan-jangan mengucapkan sesuatu, tapi tanpa sebuah ada nalar di situ. Ada akal di situ. Melibatkan pemahaman. Alif, Lam, Ro, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'alakum ta'qilun. Quran didesain untuk kita menggunakan akal gitu. So, tahap berikutnya ketika kita berbicara tentang Ghazali tidak puas dengan konteks yang namanya teologis atau fikih, hukum benar salah, halal haram aja gitu. Karena jadi sempit, Islam tuh jadi sempit gara-gara ini gitu. Jadi berita yang setiap hari kita dengar halal haram, udah. Tapi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik itu kan bukan hanya urusan halal haram, enggak. Tapi juga ada urusan dari metafisikal kita, dari kejiwaan kita. Karena urusan jiwa itu justru adalah urusan yang lebih esensial daripada tubuh fisik gitu. Maka dalam konteks yang berikutnya, ketika akal mulai digunakan, tidak hanya fikih Islam atau teologis Islam, tapi juga ada filsafat Islam, gitu intinya.
Kita penting untuk berfilsafat gitu. Kita penting untuk menggunakan nalar, mempertanyakan. Gitu ya. Karena nanti dengan pertanyaan-pertanyaan ini menarik gitu. Kita akan banyak hal yang justru kita akan banyak pelajaran ketika kita banyak bertanya gitu. Dan menariknya, ketika kita masuk ke dalam penggunaan akal, bertanya, bukankah di surat 17 ayat 36 ini dikatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak pernah mengetahui apa esensinya, apa pengetahuannya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah semua modal-modal yang diberikan sama Tuhan ini dalam tanda petik ada pertanggungjawabannya? Bagaimana setiap hari kita menggunakan pikiran kita? Bagaimana kita setiap hari menggunakan pendengaran kita? Atau bahkan mungkin kita tidak bersyukur terhadap pikiran kita, pendengaran kita, nafas kita. Maka kita terlalu sibuk dengan keinginan menggapai, mencapai, meraih, terlalu sibuk dengan menilai orang yang akhirnya kita lupa untuk meniti ke dalam gitu. Bahkan logic thinkingnya, nalar kritisnya jadi hilang gitu intinya. So, ketika nalar kritisnya hilang, itu dikuasai oleh ego, udah pasti gitu. Dan boleh jadi nanti itu akan menjadi taklid misalkan, tergantung siapa yang ngomong. Padahal Imam Ali itu selalu mengatakan, undur makola, wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi lihat apa yang diomongin. Kenapa? Karena siapapun berhak untuk menjadi dalam tanda petik tukang posnya Tuhan. Messengernya Allah gitu. Even dari anak kecil, kalau itu kebenaran ya itu pasti kebenaran. Gitu kira-kira. Nah di sini penting sekali untuk meningkatkan tidak hanya dalam konteks dogmatis yang tidak menggunakan akal. Tapi Ghazali mencari yang kedua adalah bagaimana dia masuk ke dalam konteks yang namanya filsafat gitu. Konteks di mana yang benar-benar menggunakan akal dan nalar. Tetapi ternyata beberapa lama Ghazali juga mentok gitu bahasanya. Stuck gitu. Kenapa? Karena di sini nggak berbicara tentang konteks batiniah gitu misalkan. Nggak berbicara tentang konteks ruhaniyah gitu. Di sini berbicara bagaimana jiwa, bagaimana norma, bagaimana berperilaku kebaikan, bagaimana cara berpikir, iya. Tetapi bukankah ketika kita bicara inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu yang pulang adalah ruhnya, batinnya. Di mana kita ini adalah makhluk batin sebenarnya. Nah, menariknya, ketika dalam proses pencarian, ini mengumpulkan data nih. Maka begitu kita belajar, itu data baru tuh masuk dan kita hanya mengoleksi data-data baru gitu. Dan menariknya kalau data baru itu masuk, kita koleksi lagi, jadi overload datanya. Tanpa sebuah transformasi, ketika data yang masuk ke dalam pikiran kita itu tidak dialami langsung, di situ pasti akan terjadi konflik gitu. Maka Ghazali melepaskan filsafat gitu. Dalam tanda petik melepaskan di sini beyond. Ingat ya, ketika kita bicara dalam konteks ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ini bukan tidak menjalankan satu sama lain, bukan. Tapi beyond. Bagaimana tidak hanya dalam bentuk syariat, tapi masuk ke dalam torikohnya. Cara mengupasnya. Tapi bukan hanya cara mengupas saja, masuk ke dalam rasanya. Jadi kalau kita punya buah, kulitnya tuh syariat gitu. Itu cuman kulitnya. Kita beli buah kan bukan pengen makan kulitnya. How come kita akan makan isinya kalau kulitnya nggak pernah dikupas gitu? Dan apakah cara mengupasnya harus dari atas semuanya? Kan enggak. Apakah harus dari bawah semuanya? Kan enggak. Mau dari kanan, dari kiri. Intinya adalah terkupas. Dan cara mengupas itu adalah torikohnya. Tapi inti sarinya adalah bukan masalah kulitnya, bukan masalah memotongnya atau mengupasnya, tapi apakah saya bisa mengicip buah itu secara rasanya. Karena gimana kita mau menjelaskan manis kepada orang yang belum pernah merasakan gula? Semuanya hanya spekulatif gitu. Semuanya hanya teoretikal dan semuanya hanya dalam bentuk pikiran. Nah, oleh karena itu, ketika Ghazali stuck di fikih, stuck di teologis, dia masuk ke dalam ranah akal. Dia masuk ke dalam ranah filsafat. Jadi maksud saya adalah, yuk hari ini kita jangan terlalu banyak berantem di urusan masalah halal haram aja gitu.
sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit halal, itu bagus dan penting, iya. Tetapi mulai direnungkan, kenapa? Ada apa? Jangan dogmatis bahwa pokoknya haram. Nggak tahu kenapanya, gitu intinya. So, akal penting untuk diaktifasi, gitu intinya. Sekali lagi, Surat 10 ayat 100 mengatakan Allah sangat murka kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Once kita nggak ngerti apa-apa, melakukan apa-apa, di situ kita mabuk gitu. Dan semakin mabuk, semakin akan menjauh dari Allah. Sampai pada Ghazali menemukan titik puncak pencarian kebenarannya. Tidak di level fikih atau teologis, tidak di level filsafat, tetapi di level yang nomor 3. Apa level itu? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Inilah tahapan terakhir dari Ghazali menemukan kebenaran. Dari tahapan 1, hukum, naik ke dalam nalar kritis, tapi ternyata nalar tidak cukup juga karena berbicara tentang batin gitu. Dan berlabuhlah Ghazali menuju kepada yang namanya tasawuf gitu. Dimana kalau 2 yang awal itu mencari, tapi yang tahu tasawuf itu adalah langsung mengalami. Langsung masuk ke dalam esensi-esensi ruhaninya gitu. Dimana mungkin kita terlalu sibuk mencari data. Terlalu sibuk untuk mendengarkan ayat-ayatnya gitu. Tetapi apakah kita mengalami ayat-ayatnya? Belum tentu gitu. Maka ketika hanya dalam percaya, kita sudah bahas tuh, percaya itu artinya saya nggak tahu sebenarnya. Maka ketidaktahuan ditutupi oleh percaya gitu. Maka nanti menarik gitu, ketika percaya tanpa sebuah data, tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah pengetahuan, itu akan jadi ego gitu. Dimana egonya pasti akan merasa benar. Kepercayaan saya paling benar, gitu intinya. Maka kenapa sih di Quran believer atau hai orang beriman, outputnya pasti disuruh takwa gitu. Kamu jangan hanya percaya, tapi mengalami. Kamu hanya jangan tahu gitu, tapi mengalami. Kenapa? Percaya Allah dan mengalami Allah itu 2 hal yang berbeda gitu. Contoh sederhana. Berbicara masalah tasawuf, berbicara masalah kontemplasi batin, berbicara pengalaman. Maka diulang-ulang, kalau udah jadi pengalaman, kita udah nggak perlu lagi penjelasan sebenarnya. Karena saya udah yakin gula ini manis dan nggak perlu dalil lagi bahwa gula ini manis gitu. Kenapa? Karena faktor pengetahuan dan faktor rasanya sudah menjadi satu kesatuan. Gitu intinya. Nah, saya kasih contoh sederhana. Misalkan kalau kita berbicara dalam ranah ini, di surat 32 ayat 9 itu dikatakan bahwa aku meniupkan ruhku. Kita ini percikannya dia. Percikan loh. Berarti kan bagian dari. Berarti kalau bagian dari kita dengan dia tuh ya satu kesatuan sebenarnya. Tapi menariknya banyak yang mencari Allah tuh jauh gitu. Banyak yang justru malah sibuk keluar dirinya, sementara dia nggak pernah kemana-mana. Tidak masuk meniti ke dalam dirinya. Artinya apa? Boleh jadi segala pengetahuan kita tuh menarik kita keluar terus gitu intinya. Dengan fikih kita menilai orang lain, dia salah, dia benar, dia halal, dia haram. Dengan logikanya mungkin perdebatan, dia salah, dia benar. Ujung-ujungnya adalah ego gitu. Yang pada akhirnya ketika kita dibawa keluar terus, dan kita lupa bahwa kesejatian itu ada di dalam, gitu intinya. Maka ketika 1 dan 2 ini mencari nih, ini bahasanya ya, mencari, which is dimana itu fikih atau teologis dan filsafat. Tapi yang namanya tasawuf itu adalah sekali lagi menemukan. Karena penemuan itu dalam tanda petik ya, berhak untuk semuanya gitu. Mungkin hari ini banyak orang yang nggak pede bahwa saya tuh kurang bisa ngaji misalnya, maka saya merasa jauh dari Tuhan. Saya tuh nggak bisa baca Quran gitu misalnya, maka saya merasa dosa banget dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, how come, gimana bisa kita akan jauh dari ruh kita, dari Allah, padahal Dia selalu bersama kita di mana saja kita berada gitu. Maka kembali,
Kalau kita berbicara masalah jarak nih ya, kalau ngomongin jarak nih. Jarak itu selalu terpaut dengan ruang dan waktu. Kita menganggap 1 cm itu dekat banget, iya. Tapi jarak sama Allah itu bukan urusan sentimeter atau kilometer atau berapa puluh atau ratus kilometer, bukan. Karena Allah tidak terletak pada letak geografis gitu, bukan. Contoh ya, sederhana. Ada suami istri di dalam kamarnya lagi barengan, duduknya sebelah-sebelahan. Dekat banget nih. Tapi suaminya lagi nge-WhatsApp siapa, istrinya lagi nge-WhatsApp siapa. Meskipun dia duduk secara deketan fisiknya, ruang dan waktunya, tapi jauh banget gitu. Sehingga nanti kita sadar bahwa kedekatan kepada Allah itu bukan masalah di mananya. Tapi letak yang paling terpenting adalah kesadarannya. Maka di surat 8 ayat 24, aku membatasi diriku dengan hambaku oleh hatinya, kolbunya. Maka kalau kita dalam konteks fisik nih, kita ngasih nutrisi fisik, kita makan tiap hari, kita minum tiap hari. Sehingga tubuh fisik kita ini berkembang gitu. Jiwa kita kasih nutrisi, berbuat baik tiap hari. Tetapi jangan lupa ketika kita mau mengalami kesadaran ruhani, nutrisi rohani ini penting untuk kita renungkan dengan apa? Mengalami langsung gitu. Karena nanti kita mengerti bahwa distributor utama petunjuk tuh udah ada di dalam. Tapi mungkin karena kita biasa, lagi-lagi ya, 95% hidup kita itu kebiasaan. Biasa percaya sama siapapun di luar diri kita, biasa percaya dengan omongan siapapun, yang akhirnya kita tumpul untuk mendengarkan suara nurani kita, gitu intinya. Kenapa nuraninya jadi sulit untuk didengar? Karena jangan-jangan emang tiap hari disakitin gitu. Diisi oleh kebencian, diisi oleh kemarahan, diisi oleh iri, diisi oleh dendam. Di mana si nurani yang selalu berteriak, si nurani yang selalu memberikan sinyal, itu nggak nyampe. Itu kitanya benar-benar tidak bisa mengikro gitu intinya. So, siapapun yang menyaksikan ini, mari kita sedikit lebih luas untuk memahami Islam gitu. Islam tidak hanya berbicara masalah halal haram gitu intinya. Islam tidak hanya berbicara masalah benar atau salah, tapi dia juga berbicara tentang knowledge, dia juga berbicara tentang filsafatnya, akalnya. Dan konteks kembali kepada perjalanan Ghazali menemukan kebenaran sejati ternyata bukan pada teologisnya, bukan pada filsafatnya, tapi pada tasawufnya. Dan dia merasa cukup. Kenapa? Karena saya bukan mencari lagi, tapi saya sudah menemukan. Pertanyaannya, masihkah kita sibuk mencari? Yang justru ketika kita bisa langsung menemukan, itu adalah pilihan kita. Mari kita tidak sibuk dalam perbedaan. Mari kita tidak sibuk dalam perpecahan. Mari kita tidak sibuk dalam kebencian. Yang justru kesibukan-kesibukan itu semua membawa kita tidak masuk ke dalam kebenaran yang mutlak, kebenaran yang langsung dialami, kebenaran yang sangat esensial. Jadi sekali lagi, Islam tidak berbicara masalah benar atau salah. Di situ ada kesadaran, dan di situ juga ada yang disebut dengan rasa yang dialami langsung. Mudah-mudahan dengan luasnya berpikir kita lebih banyak bertoleransi, lebih banyak bisa menerima yang berbeda, karena perbedaan itu adalah fitrah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.